Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Al-Fatah Altiputra, selaku dosen dari mata kuliah Hukum Tata Negara kelas 2B. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita kesehatan dan kekuatan sehingga saya dan anggota kelompok saya bisa memaparkan materi. Tidak lupa juga kita kirimkan salam dan salawat kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang mana telah membawa kita dari alam yang biadab menuju ke alam yang beradab. Jadi untuk mengefisienkan waktu, saya dan anggota kelompok saya yang berjumlahkan 6 orang ingin memaparkan materi tentang sejarah singkat dan pokok-pokok konstitusi Italia. Konstitusi Republik Italia diberlakukan oleh Majelis Konstituante pada tanggal 22 Desember 1947 dengan 453 suara yang mendukung dan 62 suara yang menentang, yang sejak itu telah diubah 16 kali dan diundangkan dalam edisi luar biasa Gazzetta Ufficiale pada tanggal 27 Desember 1947. The Constituante atau konstitusi dipilih oleh hak pilih universal pada tanggal 2 Juni 1946. Pada hari yang sama, yang referendum penghapusan monarki diadakan. Pemilu diadakan di seluruh wilayah provinsi di Italia. Konstitusi dibuat pada tahun 1946 dan mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1948. Satu abad setelah konstitusi kerajaan Italia, Statuto Albertino diberlakukan. Nama Sherly Cabir, NIM 2003081. Jadi, menurut saya, seorang profesor hukum, otoritas prosedur sipil, berbicara pada tahun 1955 tentang Perang Dunia II dan pembentukan konstitusi Italia. Kelompok-kelompok yang membentuk Majelis Konstituen meliputi spektrum politik yang luas, dengan prevalensi 3 kelompok besar, yaitu Kristen Demokratis, Liberal, dan Kiri. Semua kelompok ini sangat antifasis. Jadi, ada kesepakatan umum yang menentang konstitusi otoriter, yang lebih menekankan pada kekuasaan legislatif dan membuat kekuasaan eksekutif bergantung padanya. Jadi konstitusi tidak mengikuti konsep pemisahan kekuasaan seperti yang dipahami oleh tokoh-tokoh utama pencerahan seperti Cani dan Montesquieu. Dan menggabungkan mekanisme untuk melindungi kebutuhan stabilitas pemerintahan sementara. Saya Andi Yesi Harpina Rahman Putri, NIM 2003103. Ada 556 anggota Majelis Konstitusi. 21 diantaranya perempuan, 9 dari kelompok Demokrat Kristen, 9 dari kelompok komunis, 2 dari kelompok sosialis, dan 1 dari kelompok orang biasa. Anggota ini semua berasal dari semua lapisan masyarakat, termaksud politisi, pislu, partisan, dan banyak dari mereka kemudian menjadi tokoh penting dalam sejarah politik Italia. Pembukaan konstitusi terdiri dari rumus sahih kepala negara sementara berdasarkan musyawarah Majelis Konstitusi yang dalam sidang tanggal 22 Desember 1947 menyetujui Konstitusi Republik Italia berdasarkan ketentuan akhir 18 konstitusi, menyesahkan Konstitusi Republik Italia dalam beberapa prinsip. Nama Andi Yeni Rahman Putri, NIM 2003105, kelas D. Pertama, prinsip fundamental menyatakan dasar-dasar di mana Republik Indonesia dimulai dari sifat demokratisnya,
di mana kedaulatan adalah milik rakyat dan dilaksanakan oleh rakyat dalam bentuk dan batas-batas konstitusi. Dan prinsip kedua mengatur martabat pribadi baik sebagai individu maupun dalam kelompok sosial, mengekspresikan pengertian solidaritas dan kesetaraan tanpa membedakan jenis kelamin, ras, bahasa, agama, pendapat, politik, dan sebagai dasar republik dan sarana untuk mencapai perkembangan individu dan sosial. Setiap warga negara memiliki kewajiban untuk berkontribusi pada pembangunan masyarakat sebanyak yang mereka bisa, dan pemerintah harus menjamin kebebasan dan kesetaraan setiap warga negara. Saya Andi Yulia Rahman Putri, NIM 2003104. Sementara prinsip mengakui integritas teritorial Republik, mereka juga mengakui dan mempromosikan otonomi lokal dan melindungi minoritas linguistik. Mereka juga mempromosikan pengembangan ilmu pengetahuan teknis dan budaya dan menjaga warisan lingkungan sejarah dan seni bangsa. Negara dan gereja Katolik diakui sebagai negara yang independen dan berdaulat, masing-masing dalam lingkupnya sendiri, dan beragama juga diakui dengan semua agama yang memiliki hak untuk mengatur diri sendiri selama tidak bertentangan dengan hukum dan kemungkinan menjalin hubungan dengan negara melalui kesepakatan bersama. Secara khusus pada pasal 7 mengakui Perjanjian Lateran tahun 1929 yang memberikan status khusus kepada gereja Katolik dan mengizinkan modifikasi perjanjian tersebut tanpa perlu amandemen konstitusi. NIM 2003085 Nurut Maid Sanur. Faktanya, perjanjian itu kemudian diubah oleh perjanjian baru antar gereja dan negara pada tahun 1984. Hukum internasional dan hak-hak orang asing, khususnya hak suaka bagi orang-orang yang di negara asalnya tidak mendapatkan kebebasan yang dijamin oleh konstitusi Italia atau yang dituduh melakukan pelanggaran politik. Mereka juga menolak perang agresi dan mempromosikan dan mendorong organisasi internasional yang bertujuan untuk mencapai perdamaian dan keadilan atau bangsa, bahkan setuju untuk merealisasikan kedaulatan, bahkan setuju dengan pendapat tersebut dengan syarat kesetaraan dengan negara lain jika perlu untuk mencapai tujuan tersebut. Prinsip terakhir menetapkan 3 warna Italia sebagai bendera Italia, yaitu hijau, putih, dan merah dalam 3 pita vertikal dengan dimensi yang sama. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami, yaitu kelompok konstitusi Italia. Jika ada kata dan ucapan yang salah, kami mohon maaf karena tidak ada unsur kesengajaan. Lebih dan kurangnya diucapkan banyak terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.